Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua umat-umat Tuhan, muda dan remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita datang memuliakan nama Tuhan, bahkan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami, pertolongan-Mu sempurna, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan tenaga kami, tapi kami percaya semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu penyertaan Tuhan ini pun tetap terus menyertai kami sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau Allah mengurapi setiap hati kami, agar supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa kami. Kami mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kami yang heran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kisah 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan begini. Kita semua dalam nama Yesus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini saudara firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kata pemulihan, ini temannya. Kata pemulihan. Pemulihan segala sesuatu. Pemulihan itu begini saudara. Ini mimbar. Ini kan seharusnya ada di sini. Kalau saya taruh di sini, berarti itu bukan tempatnya, posisinya bukan di sini. Nah, ketika ini di sini, pemulihan itu harus di sini. Dikembalikan lagi di tempat yang semula, baru dipulihkan. Itu kata pemulihan. Pemulihan segala sesuatu, tidak terkecuali. Segala sesuatu. Berbicara keluarga kah, perekonomian kah, atau negara ini kah, atau pemimpin negara ini, atau apapun itu. Segala sesuatu kata firman Tuhan bahwa harus dipulihkan. Banyak hari-hari ini membicarakan tentang bahwa apa yang terjadi di bangsa ini, bahkan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini adalah antikris sudah bekerja. Kalau saya katakan ini belum. Kenapa? Karena ketika antikris bekerja, bahwa kata firman Tuhan, kita sudah dipindahkan terlebih dahulu. Kita sudah disingkirkan terlebih dahulu, baru antikris bekerja. Hanya 3,5 tahun. Tapi kalau oknum antikris itu dari dulu sudah ada. Oleh sebab itu, kalau ada yang bilang kepada saudara, ini antikris sudah bekerja, katakan belum. Karena ketika antikris bekerja, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah tidak ada lagi di sini. Dan ada yang bilang begitu, kalau antikris itu sudah bekerja, kalau kita masih di sini, berarti kita masuk dalam golongan penyiksaan itu. Antikris bekerja itu. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, janji firman Tuhan bahwa kita akan dipindahkan terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu, antikris bukan bekerja, belum bekerja. Ini seperti saya katakan bahwa hanyalah clue dari Tuhan. Ada masa yang lebih sukar dari hari-hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan tetap menyertai kita. Pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu. Saya katakan bahwa pemulihan segala sesuatu, ada sesuatu yang hilang, itu harus dikembalikan. Ada sesuatu yang hilang, itu harus ditempatkan di posisinya semula. Itu saya katakan tadi, bahwa mimbar ini ketika kita taruh di sini, berarti ini bukan tempatnya. Jadi kita harus pindahkan lagi, kita taruh di tempat semula. Itu adalah pemulihan. Pemulihan segala sesuatu, apa yang hilang dari kehidupan kita, perekonomian kita hari-hari ini, karena wabah ini. Pemerintah menganjurkan kita harus stay home, ya, tetap di rumah, tetap tinggal di rumah. Otomatis usaha kita terbengkalai, ya, ada yang tutup usaha agar supaya tetap tinggal di rumah. Ya. Ini harus dipulihkan, ini harus dipulihkan. Perekonomian tidak berjalan stabil, ini perlu pemulihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, Tuhan itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Atau pemulihan, entah itu saudara sakit, umat-umat Tuhan mungkin saat ini yang sedang mengalami penyakit
atau terjangkit wabah COVID-19 ini, terkena COVID-19 ini, percaya bahwa engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan kembalikan kesehatanmu seperti semula. Apapun penyakit saudara hari-hari ini, apapun yang saudara alami hari-hari ini, baik itu perekonomian, baik itu usaha kita, baik itu keluarga kita, baik itu kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, apapun yang hilang dari kehidupan saudara, apapun yang kurang dari kehidupan saudara, Tuhan akan kembalikan itu. Asalkan apa? Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Bangsa kita ini yang sedang mengalami hal yang luar biasa. Bukan cuma bangsa ini, muka bumi ini sedang mengalami hal yang luar biasa. Tapi Tuhan mau bahwa kita berdoa buat bangsa ini. PSBB, ya, saya katakan PSBB adalah pesan singkat dari Tuhan, berdoa bagi bangsa. Pesan singkat, berdoa bagi bangsa. Itu pesan Tuhan. Apa yang hilang dari bangsa Israel sehingga Tuhan katakan harus dipulihkan? Apa yang hilang dari bangsa Israel sehingga Tuhan katakan bahwa itu harus dipulihkan? Tuhan pulihkan terlebih dahulu. Pemulihan itu harus terjadi terlebih dahulu, baru Tuhan datang kali yang kedua. Apa yang harus dipulihkan dari bangsa Israel? Ketika dimana pada waktu itu bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa, dimana apa yang mereka tanam tidak menumbuhkan hasil, tidak mengeluarkan hasil, bahkan tidak bertumbuh sedikit pun. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Yoel pasal yang pertama itu, apa yang ditinggalkan oleh belalang pelahap dimakan oleh belalang pelompat dan sebagainya dan sebagainya. Bandingkan apa yang ditanam itu dimakan, setelah ditinggalkan oleh satu dimakan oleh satu, setelah dimakan oleh satu ditinggalkan, datang lagi satu dimakan. Saudara, begitu hebat penderitaan pada waktu itu. Hari-hari ini juga kita mengalami penderitaan, di mana wabah ini begitu meluas di daerah kita, di bangsa kita ini. Ini perlu pemulihan daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan Yesaya pasal yang 42, Yesaya 42 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan bahwa masalahnya adalah tidak ada satu orang yang percaya kepada Tuhan berseru, kembalikanlah Tuhan. Itu masalahnya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pesan singkat dari Tuhan adalah berdoa bagi bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Mari kita bergandengan tangan. Tidak perlu lagi kita memikirkan tentang persoalan Mazmur 91 ayat seterusnya, Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20. Ini sedang diperbincangkan mana yang benar, mana begini dan sebagainya. Tapi Tuhan mau hanya satu, kita berdoa bagi bangsa ini. Mari kita lihat dalam Yesaya 42 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan begini, namun mereka suatu bangsa yang dijerah dan dirampok. Benar, saudara, lewat COVID-19 sudah dirampok. Kenapa? Kenapa sudah dirampok? Dijerah. Namun mereka suatu bangsa yang dijerah dan dirampok. Kenapa dijerah dan dirampok? Perekonomian negara, keuangan negara harus dikeluarkan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Saudara, namun firman Tuhan, namun mereka suatu bangsa yang dijerah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Ayat seterusnya, mereka telah menjadi jerahan dan tidak ada yang melepaskan. Ini saudara, menjadi jerahan dan tidak ada yang melepaskan. Ini terjadi di bangsa kita.
menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata. Ini yang penting, saudara. Tidak ada yang berkata, kembalikanlah Tuhan. Masalahnya tidak ada yang berseru kepada Tuhan, kembalikanlah Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan 100% di bangsa ini, ya, itu yang berdoa buat bangsa ini. Mungkin hanya 3%, 97% kemana. Tuhan mau semua kita orang yang percaya kepada Tuhan menyatukan hati kita. Kapanpun waktunya, saudara berdoa di rumah masing-masing. Selipkan doa yang terpenting adalah pemulihan buat bangsa ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Ayat yang ke-23 firman Tuhan mengatakan begini, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian. Jadi pemulihan bangsa ini adalah untuk masa yang kemudian. Jadi kita berdoa agar supaya dipulihkan bangsa ini untuk masa yang akan datang. Itu kata firman Tuhan. Agar supaya kita juga ketika kita berdoa buat bangsa ini dipulihkan. Kita umat-umat Tuhan boleh kembali datang memuji muliakan akan nama Tuhan di rumah ibadah kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita berdoa buat bangsa ini. Firman Tuhan katakan masalahnya tidak ada satupun yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan, kembalikanlah. Oleh sebab itu, kembalikan. Apa yang harus dikembalikan? Bangsa ini harus dikembalikan. Dari mana yang harus dikembalikan? Perekonomian bangsa ini, bahkan keuangan bangsa ini perlu dikembalikan. Bahkan bangsa ini harus dikembalikan utuh seperti semula. Tidak ada wabah virus corona lagi. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berdoa buat bangsa ini. PSBB, yaitu pesan singkat dari Tuhan, berdoa bagi bangsa. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita semua orang yang percaya kepada Tuhan sudah menyatukan hati kita berdoa buat bangsa ini, saya percaya pemulihan akan segera terjadi. Tidak perlu lagi kita mempersoalkan bahwa ini antikris sudah bekerja. Bahkan kita tidak perlu lagi mempersoalkan bahwa Mazmur 91 atau Yesaya 26. Tidak perlu lagi, tapi kita mari satukan hati kita, satukan iman percaya kita berdoa buat bangsa ini karena Tuhan mau bahwa bangsa ini harus dipulihkan. Tuhan mau kita berdoa bagi bangsa ini biar dipulihkan karena firman Tuhan katakan namun mereka suatu bangsa yang dijerah dan dirampok oleh virus corona. Bangsa harus mengeluarkan dana untuk penanggulangan virus corona. Negara harus mengeluarkan itu agar supaya kita yang ada di bangsa ini tetap terus utuh, sehat dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa buat bangsa ini agar supaya wabah ini cepat berlalu dan kita pun boleh kembali beribadah di rumah Tuhan seperti sedia kala. Supaya nama Tuhan yang tetap terus dipermuliakan. Ini firman Tuhan katakan bahwa masalahnya tidak ada satu pun, tidak ada yang berseru kembalikanlah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kita. Berdoa buat pemulihan bangsa ini, berdoa buat pemulihan bangsa ini, berdoa buat pemulihan saudara, pemulihan bagi umat Tuhan yang pada saat ini terjangkit virus corona yang ada di rumah sakit pada saat ini. Kita berdoa buat mereka agar supaya cepat dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak terkecuali. Tapi Tuhan mau terlebih dahulu kita berdoa buat bangsa ini. Nah, kita berdoa buat bangsa ini. Pasien-pasien yang sedang dirawat kita doakan biar cepat dipulihkan. Nama Tuhan saja diagungkan buat bangsa ini. Puji Tuhan, saudara. Kita kembali kepada
Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini Tuhan harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dikembalikan di tempat yang semula, itu pemulihan. Kata pemulihan, dikembalikan di tempat yang sedia kala tempatnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa buat bangsa ini agar supaya dipulihkan kembali dari wabah COVID-19, agar supaya nama Tuhan saja diagungkan buat bangsa ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak akan panjangkan, tapi biarlah firman Tuhan ini tetap terus membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin kita tetap terus berdoa buat bangsa ini, agar supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, bangsa ini penuh dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini bahwa Tuhan ingin kami tetap terus berdoa buat bangsa ini. Tuhan mau kami berdoa buat bangsa ini agar supaya dipulihkan dari wabah ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami, bahkan terlebih bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang bercampur tangan dalam setiap keadaan, situasi yang sedang terjadi di bangsa ini. Pulihkanlah Tuhan bangsa ini, agar supaya di dalamnya kami umat-umat-Mu ada kebebasan untuk datang memuji muliakan akan nama Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan ada kebebasan untuk meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Allah berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan Tuhan untuk Tuhan bekerja buat bangsa ini, bahkan terlebih Tuhan mereka Tuhan bekerja buat Tuhan penanggulangan Tuhan wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah berikan kekuatan kemampuan dalam kehidupan mereka, agar supaya nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan, GPD Jonggol, bahkan terlebih pemuda dan remaja, Engkau Allah yang tetap terus Tuhan menyertai kehidupan kami semua, agar supaya kehidupan kami tetap terus memuliakan akan nama Tuhan sampai pada waktunya kami boleh datang lagi di tempat ini memuji muliakan akan nama Tuhan. Kami sama-sama Tuhan memuji muliakan akan nama Tuhan penuh dengan sukacita, bertemu satu dengan yang lain, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berdoa buat gembala kami di tempat ini. Engkau Allah yang tetap terus Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau Allah yang tetap terus memberikan Tuhan kemampuan Tuhan untuk menjalani seorang diri Tuhan di tempat ini. Engkau Allah yang tetap terus menjaga, melindungi, agar supaya Tuhan Ibu Gembala kami tetap terus membawa kami semakin hari semakin setia, semakin hari semakin taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala keperluan kebutuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami Tuhan percaya Tuhan yang telah mengadakan dan mencukupkannya, dan nama Tuhan saja diagungkan buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini di satu nama yang indah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami yang heran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.